Ada yang baru di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 guys. Sebuah pusat hiburan terbaru yang namanya adalah Entertainment District. Baru banget soft opening di tanggal 25 April kemarin. Yuk, sekarang aku pengen coba ajak kalian untuk lihat ya. Entertainment District ini katanya tuh besar dan punya macem-macem tempat hiburan nih, sesuai dengan namanya. Coba kita lihat ya, let's go. Nah, untuk lokasinya itu ada di seberang dari kawasan IDD guys, atau Indonesia Design District yang ada di Pantai Indah Kapuk 2. Dan untuk lahan yang dipakai si Entertainment District ini tuh cukup besar ya, cukup luas, karena setahu aku sampai belakang sana dan belum semuanya buka untuk sekarang. Nih kayak di sebelahnya nih bakal ada Payakumbuh, restoran Padang bakal buka guys di kawasan Entertainment District. Dan di situ itu udah ada restoran yang cukup megah yang udah buka. Kalau nggak salah tuh namanya Kampung Kecil atau apa gitu. Cuman dia tuh cukup megah tadi pas aku mau masuk aku ngeliat. Dan di sebelah kirinya itu ada gedung yang cukup besar juga nih guys. Aku nggak tahu ini apa nih. Apakah mall atau apalah, nggak tahu ya. Belum sempat cari tahu juga. Cuman dia akan segera dibangun, segera dibuka. Jadi memang lahan yang ada di sekitar Entertainment District ini tuh cukup luas gitu loh. Semakin ada aja ya gebrakan dari kawasan Pantai Indah Kapuk nih. Lama-lama mereka bisa jadi kota sendiri sih guys. Bener-bener semuanya tuh ada di sini. Dan inovasinya itu unik-unik gitu loh. Salah satu contohnya si Entertainment District ini nih. Nah ini sih sekarang baru soft opening ya, jadi belum semuanya yang buka nih. Dan aku juga sekarang tuh ngerasanya masih cukup kayak sepi, hampa. Tapi aku yakin ke depannya nih kalau nanti udah grand opening dan udah makin rame ya, pasti bakal hidup banget sih kawasan ini sih. Parkirannya cukup memadai ya untuk kawasan Entertainment District ini. Dari ujung sana tuh guys, kalian bisa lihat sampai ke sini. Tuh, sampai situ juga masih ada. Tempat pertama yang kelihatan di kawasan ini tuh adalah bowling namanya. Ini tuh tempat main bowling, ya sesuai dengan namanya ya. Yang kelihatan itu megah banget ya guys ya. Kalau aku ngeliat dari tampak luarnya nih, tampak depannya. Ini untuk waktu bukanya, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk jam-jamnya. Nah, ini dia tempatnya. Wih, kelihatan futuristis nih ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini kalian bisa lihat price listnya guys. Tuh. Harga-harganya ya. Luas guys tempatnya. Gede banget. Ada berapa lane nih? 30 lane. Wow, gokil. Ada 30 lane guys di bowling ini. Dan tempat nunggunya juga enak banget ya. Nyaman gitu loh kelihatan ini. Pakai sofa gini. Asik banget nih. Tempatnya juga dingin, enak. Ya ini kalau dari konsepnya atau temanya nih yang aku lihat nih kayak futuristis gitu ya. Kayak ada kesan space-nya atau luar angkasanya, ya kan? Cakep sih. Terus juga ada restoran nih kayaknya ya. Aku nggak tahu guys, karena aku tuh jarang main bowling. Cuman buat kalian yang hobi dan sering main, mungkin bisa kasih tahu kali ya, apakah harganya dari tempat ini tuh overpriced atau masih masuk akal. Dan kita juga harus mengingat ya, ini tuh ada di kawasan Pantai Indah Kapuk gitu loh. Salah satu kawasan elit. Jadi mengingat dengan tempatnya dan harganya yang tadi udah aku kasih lihat ke kalian untuk per jamnya di hari biasa maupun weekend, apakah menurut kalian masih cukup affordable atau enggak? Mungkin bisa kasih komen di bawah guys. Oke guys, kita lanjut ya. Kita lihat tempat berikutnya. Setahu tuh di sini ada tempat main go-kart, ada tempat arcade juga yang megah, dan ada food court. Ya. Dan masih ada beberapa lain ya, setahuku ya. Ini di sini masih kelihatan nggak hidup sih ya kalau malam suasananya. Mestinya sih bisa lebih hidup lagi daripada ini. Kalau nanti udah grand opening, lampunya lebih diterangin lagi. Terus kayak, ya harusnya nggak kayak gini ya. Ada hiasan kayak apa gitu.
Ini kayak ada semacam bangku stadion, kayak amphitheater. Ya, di area sini bisa buat kalian duduk-duduk nyantai ya kan. Dan feelingku sih ini tuh kayak semacam stage gitu deh guys. Jadi bakal ada performance, mungkin kayak live music atau performance apapun itu di hari-hari tertentu gitu. Mungkin kayak weekend gitu ya, yang orang-orang bakal rame datang ke kawasan ini untuk kedepannya. Cuman di sekitarnya itu kalian bisa lihat kayak memang masih belum jadi ya. Oh, di sini bakal ada Animal.ink Cafe guys. Jadi kayak semacam animal cafe gitu. Tapi sayangnya mereka masih coming soon ya sepertinya. Tapi kalau dari gambarnya nih yang aku tangkap, sepertinya kita bisa main sama hewan-hewan ini nih di kafenya. Tuh, lucu banget ya ampun. Wah seru sih. Nanti kalau misalnya udah jadi, aku bakal bikin satu review sendiri deh. Sekalian review cafe kan, bisa di konten nih, konten buat aku. Ini si arcade-nya nih guys. Dan di depannya itu ada area tempat duduk ya, yang cukup oke juga nih buat kalian istirahat, nyantai-nyantai habis main misalnya ya kan. Nah di sana tuh ada go-kartnya. Dan di sebelah sini ada food festival guys. Oke, jadi di sini cukup banyak yang bisa dikunjungin ya di satu kawasan ini. Yang pertama mungkin aku bakal coba ke tempat main arcade-nya dulu ya. Let's go. Jadi nama si arcade-nya itu adalah Kauplay Kaumu guys. Dan setelah aku cari tahu, ternyata mereka itu arcade dari Singapura asalnya, yang udah buka beberapa cabang di Indonesia, di Jakarta. Dan ini cabang terbaru mereka yang ada di kawasan, wow, berisik sekali di sini. Yang ada di kawasan Entertainment District guys. Wow. Buat kalian yang pencinta arcade ya, kayak Time Zone dan sebagainya, ini harusnya bakal suka nih di sini nih, karena ini bener-bener the real arcade nih. Ada mesin capit. Wah, asik sih buat kalian yang suka ngedate ke tempat-tempat beginian. Nah ini saatnya kalian ajak pacar kalian, pasangan kalian untuk main ke tempat arcade ini guys. Ada hoki juga ya, ini namanya hoki kan ya. Ya aku suka dimainin nih. Di sini ada mesin capit, hadiahnya labubu guys. Ini biasanya kan ngantre-ngantre kan kalau di toko pop partnya langsung. Di sini kalian bisa dapetin dengan cara hoki. Kalian menangin game mesin capit ini guys untuk dapetin labubu. Di sini juga ada mini merry-go-round. Dan ini megah guys. Pilihan mainan banyak banget. Wow, seru banget, seru banget. Ada VR juga guys. Ada buat anak kecilnya, ya kan? Bahkan di sini juga ada yang ini guys. Ini tuh kayak di arcade luar negeri nggak sih? Kalau di Indo tuh aku jarang bisa nemuin yang mainan kayak gini nih, yang kita bisa dapat hadiah boneka gitu kalau misalnya kita bisa nembak kena target. Kalau nggak salah gitu deh cara mainnya. Wow, lengkap banget guys. Tapi kayaknya ini masih coming soon ya. Nggak tahu kapan nih. Nah untuk cara mainnya tuh mirip guys sama kayak Time Zone gitu-gitu. Kalian tuh harus punya kartunya. Kalau kalian belum punya, itu bisa beli, harganya 10.000 per kartu. Dan nanti kartunya itu harus kalian top up. Minimal top upnya itu 100.000 rupiah. Oh cuman bedanya di sini guys. Jadi kalau misalnya kayak Time Zone DLL kan itu langsung pakai kartu ya. Tap kartu ke mesin yang kalian mau main. Nah kalau di sini tuh beda. Habis kalian top up kartu kalian di kasir, itu kalian harus tempelin di mesin ini dan nanti itu akan jadi koin. Nah, si koinnya yang dipakai buat main di mesin-mesin yang ada di CPCM ini guys. Gitu. Nah, ini tempat main go-kartnya guys.
Cuman sayangnya lagi tutup ternyata. Ya elah, sayang amat. Close nih, kalian bisa lihat gambarnya. Close 28-29 April. Tanggal 30 baru buka lagi. Sekarang aku memang datang tanggal 28 April guys. Jadi kalau kalian nonton video ini lebih dari tanggal 30 April, ini udah buka nih. Cuman kalau aku lihat dari videonya ya di media sosial, ini tuh tempatnya gede. Kalau nggak salah ada 2 lantai deh untuk tempat main go-kart nih. Nih guys, sneaky peeky area go-kartnya nih dalamnya. Ini go-kartnya ya kan, terus ini tracknya. Tuh dia kayak ada yang ke atas gitu guys tracknya. Jadi kayak semacam dua lantai gitu, nggak tahu sih. Soalnya aku belum bisa lihat ke dalamnya nih. Nah ini tuh ada area food festival guys. Jadi ada tenan-tenan makanan deh. Tapi cuman sampai tanggal 4 Mei aja. Jadi nggak selamanya gitu loh, nggak menetap. Ini sih cukup beragam pilihannya ya. Dan ada B2-nya karena memang ini areanya peak guys, jadi sesuai gitu loh. Nah cuman sampai tanggal 4 Mei doang gitu loh. Jadi aku nggak tahu ya ke depannya apakah akan adanya itu food court yang tetapnya atau apa, atau restoran. Nah ini lampunya baru pada nyala guys. Tadi pas aku kesini masih mati lampunya. Pantesan tadi kayak agak suram suasananya. Kalau misalnya lampunya nyala lebih hidup nih suasananya. Apalagi kalau misalnya nanti udah buka semua ya, tenan-tenannya, tempat-tempatnya, pasti bakal lebih asik lagi nih. Ini aku habis ngeliat yang restoran Sunda kampung kecil ini guys. Kayaknya asik deh makan di sini nih. Karena aku nggak pernah kepikiran gitu. Di Peak ada restoran Sunda yang bener-bener proper. Ada saungnya, suasananya juga resto Sunda banget. Dan sekarang mereka hadir di kawasan entertainment district ini. Asik sih nyobain makan di sini sekali-sekali. So yeah, that's about it sih guys untuk entertainment district saat ini. Memang kalau info dari staff yang tadi aku tanya, itu sekarang kurang lebih sekitar 80% lah jadinya. Jadi tinggal menunggu grand opening aja, tinggal menunggu beberapa tempat lagi yang belum jadi. Dan tempat ini akan hidup banget ketika nanti udah grand opening guys. Tapi untuk sekarang menurutku udah cukup worth it sih untuk dikunjungin. Karena ada beberapa tempat yang kayaknya asik banget ya kalau misalnya kalian datengin. Kayak yang pertama itu ada si bowling, terus ada si arcade, permainan arcade. Terus untuk restoran tuh ada si kampung kecil, restoran Sunda yang bener-bener vibes resto Sunda banget, yang udah bisa kalian kunjungin saat ini di Entertainment District. Nah untuk tenan lengkapnya bisa kalian lihat di sini. Jadi masih ada beberapa lagi ya yang akan open soon. Jadi cus aja buat kalian yang penasaran ingin mencoba berbagai macam kegiatan di Entertainment District ini, bisa langsung datang ke kawasan Pantai Indah Kapuk 2. So ya, if you guys like this type of content, boleh di like dan di subscribe untuk vlog, cafe review, dan juga jalan-jalan ke tempat unik lainnya. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye!